Piala Kemerdekaan 2025, duel panas juara untuk Piala Dunia U17. PD main di Saudi, Maarten Paes, serasa kandang sendiri, bukti nyata Elkan Bagot kepada Timnas Indonesia. Berikut berita lengkapnya. Garuda Muda bersiap untuk terbang lebih tinggi, menuju panggung dunia yang sesungguhnya. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen, tetapi ini adalah ujian awal menuju gelar kehormatan tampil membela merah putih di Piala Dunia U17. Nova Arianto dan anak-anak asuhnya akan menjajal kekuatan dari 3 lawan tangguh, yang semuanya akan turut tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Uzbekistan, sang juara Asia U17. Mali, runner-up Piala Afrika U17 yang kalah dramatis lewat adu penalti. Dan Tajikistan, tim kuat Asia Tengah yang membuat Korea Selatan berdarah-darah sebelum menang lewat adu penalti. Dan kini Garuda Muda bersiap. Usai menggelar pemusatan latihan di Bali, mereka akan menunjukkan hasilnya di medan tempur sesungguhnya. 9 pemain diaspora dipantau, namun hanya 2 yang lolos seleksi awal. Eizar Jacob dan Noah Pohan menjadi perwakilan pemain luar negeri yang akan memperkuat skuad Garuda di Medan dari 12 hingga 18 Agustus. Nasionalisme bendera Indonesia akan dikibarkan bukan hanya sebagai simbol kemerdekaan, tapi juga simbol kebangkitan. Matthew Baker, Fadli Alberto, Evandra Florasta, Zahabi Gholi, hingga Dava Gassemi satu persatu siap berikan yang terbaik. Ini bukan sekadar turnamen mini. Ini adalah gladiator room menuju Piala Dunia U17. Arab Saudi, negeri gurun pasir, stadion megah, dan atmosfer panas yang mengintimidasi. Tapi tidak bagi Maarten Paes. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia itu justru merasa seperti main di rumah sendiri. 6 September 2024, Paes mencatatkan debutnya bersama Garuda di atas tanah Arab. Hasilnya bukan cuma imbang 1-1, tapi juga 1 penyelamatan penalti krusial yang menyelamatkan harga diri bangsa. Di mata Paes, Arab Saudi bukan away day, tapi kandang kedua Timnas Indonesia. Karena di sana, bendera merah putih tetap berkibar dan suara supporter Garuda tetap menggema di setiap sudut stadion. Kini Oktober 2025, Maarten Paes siap kembali ke negeri minyak itu, bukan untuk liburan, tapi untuk memimpin perjuangan melawan Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami punya tujuan nyata, ujar Paes. Lolos ke Piala Dunia bukan cuma untuk tim, tapi untuk 270 juta rakyat Indonesia. Inilah Maarten Paes, sang pengawal gawang yang tak gentar pada tekanan, yang tak sekadar pakai lambang Garuda di dada, tapi menjadikannya napas perjuangan. Oktober nanti, jangan remehkan Garuda di tanah gurun. Karena bagi Paes dan kawan-kawan, Arab Saudi serasa kandang sendiri. Dibuang bukan berarti lupa, dan tak dipanggil bukan berarti tak layak. Elkan Bagot resmi menjawab dengan bukti nyata, tanpa kata, tanpa drama, tapi lewat satu pengumuman tegas, postingan resmi Ipswich Town, nomor punggung 25 milik Elkan. Nama Elkan tercatat sebagai bagian skuad utama Ipswich Town untuk musim 2025/2026. Ya, bek jangkung berusia 22 tahun itu kembali ke klub pemiliknya, The Tractor Boys, setelah 1 musim menimba pengalaman bersama Blackpool. Dan kini ia tak hanya kembali, tapi langsung masuk daftar skuad Championship Inggris. Bagot terakhir membela Garuda saat dihajar 0-4 oleh Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak saat itu namanya hilang dari radar Timnas. Masalah internal dengan Shin Tae-yong ditambah minimnya menit bermain membuat ia terlupakan. Bahkan saat Patrick Kluivert datang menggantikan, nama Bagot tetap tak masuk daftar. Kini dengan status barunya di Ipswich, Bagot mengirim pesan, dia belum selesai. Dan ini jadi ancaman langsung bagi para pesaing di pos bek tengah Timnas.
Idzes Meshilgers, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho, semua kini tak bisa santai. Bagot siap merebut kembali tempatnya di skuad Garuda, tepat saat timnas memasuki fase penting kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti. Dulu disanjung, lalu dibuang. Kini bersiap kembali dengan semangat baru dan bukti nyata di lapangan. Apakah Elkan Bagot layak kembali ke timnas Indonesia? Atau justru para pemain naturalisasi lainnya harus bersiap tersingkir? Garuda tak pernah kekurangan pemain, tapi selalu butuh yang siap bertarung sampai akhir. 3 tahun ke depan bisa jadi era keemasan baru bagi timnas Indonesia. Bukan sekadar angan, tapi sebuah mimpi yang perlahan mulai nyata. Dengan deretan pemain muda yang sedang menuju usia emas, skuad Garuda bisa tampil makin sangar di panggung Asia, bahkan dunia. 2025 sampai 2028, era emas timnas, Jay Idzes, Meshilgers, Shane Patinama, Rafael Struijk, hingga Elkan Bagot. Mereka bukan cuma andalan, tapi fondasi utama proyek jangka panjang Indonesia. Justin Hubner pun sudah berseragam Fortuna Sittard dan siap membuktikan kapasitasnya di Eredivisie. Sementara Marcelino Ferdinand sedang bersaing keras demi menit bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot mulai dipercaya di pramusim Ipswich Town. Dan Ivar Jenner, si pengatur tempo elegan ini, mulai jadi opsi utama di FC Utrecht. Tapi tunggu dulu, semua itu hanya akan menjadi ilusi jika mereka tak mendapat menit bermain reguler. Karena bakat tanpa kesempatan hanya akan jadi cerita yang tak selesai. Masalahnya bukan cuma di luar negeri, di dalam negeri pun pemain lokal harus bersaing dengan banjirnya pemain asing di Liga 1. Sekali lengah mereka tersingkir. Pemain diaspora kini terus berdatangan. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi sudah jadi ancaman nyata. Yang pasrah tersingkir, yang berani bertahan. Ekosistem sepak bola nasional juga jadi PR besar PSSI. Tanpa kompetisi yang sehat dan sistem pembinaan yang jelas, mimpi 3 tahun ke depan hanya akan jadi isapan jempol. Mimpi itu ada dan sedang disusun. Tapi ingat, antara ilusi dan mimpi hanya kerja keras dan disiplin yang membedakan. 3 tahun ke depan, Indonesia bisa jadi raksasa Asia. Tapi semua tergantung satu hal, mau bersaing atau hilang dalam sejarah. Dan kamu, fans timnas sejati, tetap jadi saksi perjalanan mimpi ini. Garuda tak akan pernah terbang sendiri. Satu pemain timnas Indonesia dikejar-kejar juara dunia. Sandy Walsh, sang bek Garuda, bikin bintang Liverpool Alexis McAllister penasaran bukan main. Momen tak biasa ini terjadi di Stadion Nissan Yokohama, Jepang, saat Liverpool melawan Yokohama F. Marinos dalam laga persahabatan internasional. 3 gol Liverpool dicetak Wirtz, Trenyoni, dan Ryo Ngumoha. Sementara Yokohama hanya mampu membalas 1 lewat Asahi Uenaka. Tapi bukan skor yang jadi berita utama, melainkan sosok nomor 15, Sandy Walsh. Usai laga, McAllister tertangkap kamera mencari-cari Sandy. Anggota timnas Argentina yang juara Piala Dunia 2022 itu ingin bertukar jersey, sekaligus berbincang. Di mana nomor 15, Sandy Walsh? Kata McAllister menanyakan kepada Wataru Endo. Alexis McAllister, sang juara dunia Argentina, langsung tanya ke Wataru Endo soal keberadaan Sandy Walsh usai laga. Bahkan McAllister membubuhkan tanda tangan di jersey Sandy. Senyum merekah, bintang dunia menghormati pemain Indonesia. McAllister kemudian sempat berbincang dengan Sandy. Ia mengenang momen saat timnas Argentina menyambangi Indonesia pada Juni 2023 silam. Apakah Indonesia menyenangkan? Tanya Sandy kepada McAllister. Tentu saja di sana sangat menyenangkan, jawab McAllister. McAllister pun mengingat momen lawatan timnas Argentina ke Jakarta di tahun 2023. Saat itu mereka menang 2-0 atas Indonesia, tapi Sandy dan Alexis sama-sama duduk di bangku cadangan. Kini 2 tahun berlalu, mereka bertemu, saling hormat, saling kagum, dan memperlihatkan bagaimana sepak bola menyatukan dunia. Dari seorang pemain yang dulu hanya penonton di GBK, Sandy Walsh kini berdiri sejajar dengan para bintang Eropa, bukan karena jumlah gol, tapi karena kerja keras dan mental petarung. Sandy Walsh telah membawa nama Indonesia ke mata dunia, dan disitulah kisah Garuda terus ditulis. 1 jersey, 1 nama, 1 kebanggaan. Garuda bersiap menyambut senjata baru. Penyerang muda berdarah Belanda Mauro Zylstra tinggal selangkah lagi resmi membela timnas Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani surat naturalisasi sang striker muda berbakat. Tinggal menunggu persetujuan DPR dan Mauro akan segera jadi bagian dari skuad Merah Putih. Tak sendiri. 3 pemain keturunan lainnya, Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol, juga mendapat restu untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Bersama FC Volendam, Mauro tampil garang musim lalu di level junior. 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan menjadi bukti tajamnya insting mencetak gol. Performa itu pun membawanya promosi ke tim utama dan tampil di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Kini musim 2025-2026, Mauro resmi jadi bagian dari tim utama FC Volendam di Eredivisie, liga tertinggi di negeri kincir angin. Tepat saat timnas Indonesia sedang krisis penyerang murni, Mauro datang sebagai harapan baru. Ole Romeni cedera dan Garuda butuh ujung tombak yang segar. Tapi ingat, naturalisasi bukan tiket instan ke tim utama. PSSI menegaskan, performa, taktik, dan persaingan internal tetap jadi penentu. Zylstra diproyeksikan membela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang di Sidoarjo. Garuda Muda sedang bangun kekuatan baru dan Mauro Zylstra siap terbang tinggi bersama sayap merah putih. Dari dataran Belanda ke tanah Nusantara, dari FC Volendam ke Sidoarjo, Mauro bukan sekedar nama baru, tapi simbol regenerasi Garuda. Langkahnya masih panjang, tapi harapannya sudah besar. Inilah generasi masa depan, dan kita semua siap menyambutnya. Jai Ijes mau-mau saja bertahan di Venezia, tapi Kapten Garuda masih bertahan di kota terapung. Tapi, apakah sang jenderal lini belakang akan tetap setia? Jai Ijes, kapten timnas Indonesia dan andalan lini belakang Venezia, akhirnya angkat suara soal masa depannya. Meski Venezia turun kasta ke seri B musim ini, sang kapten mengaku tak masalah bertahan. Tapi, itu bukan berarti pintu keluar tertutup sepenuhnya. Saya kapten Venezia dan senang berada di sini. Namun semua orang tahu, ini bursa transfer. Apapun bisa terjadi. Kontrak Jai di Venezia baru akan habis tahun 2027, tapi performanya musim lalu mencuri perhatian klub-klub Serie A. Kabarnya, Bologna dan bahkan Inter Milan siap menampung sang pemain berusia 25 tahun itu. Nilai pasarnya fantastis. Nilai transfer Bang Jai ditaksir 7,5 juta euro atau setara 140 miliar rupiah. Jai Ijes jadi pemain Asia Tenggara dengan market value tertinggi saat ini. Meski belum membuat keputusan final, Jai menegaskan satu hal kepada rekan-rekan barunya. Venezia mungkin kota terindah di dunia. Jai Ijes, sang kapten Garuda yang menolak bisingnya spekulasi, yang tetap tenang di tengah godaan para raksasa, akan bertahan atau terbang lebih tinggi? Apapun pilihannya nanti, Indonesia tetap bangga padamu Jai. Sang tembok pertahanan, pemimpin di lapangan, dan simbol kebangkitan Garuda di Eropa. Hubner gabung Fortuna Sittard, berpeluang debut lawan klubnya Dian James. Garuda terbang ke Eredivisie dan siap bentrok di tanah kelahiran sepak bola total. Justin Hubner, bek masa depan timnas Indonesia, akhirnya resmi meninggalkan Inggris dan kembali ke tanah kelahirannya. Setelah 5 tahun berseragam Akademi Wolverhampton Wanderers, kini Justin Hubner akan merumput di Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Kontrak berdurasi 3 tahun telah diteken, dengan opsi perpanjangan 1 musim, dan tak butuh waktu lama, debut Hubner bisa langsung datang di pekan perdana. Lawannya bukan sembarang tim, tapi klub yang dihuni tandemnya di timnas Indonesia, Dian James. 2 benteng Garuda akan saling berhadapan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Fortuna Sittard menjamu Go Ahead Eagles di laga pembuka Eredivisie. Tapi bukan cuma mereka. Mes Hilgers dan Eliano Reinders juga akan saling jegal di matchday pertama. 4 pemain timnas Indonesia bakal langsung bentrok di pekan pembuka. Inilah babak baru bagi generasi emas Garuda yang mulai menancapkan kuku di Eropa. Justin Hubner telah memulai lembaran baru.
dan langkah pertamanya adalah menghadapi rekan sendiri demi bendera klub masing-masing. Sampai di sini cerita kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru dari dunia bola hanya di Lokal Football.